Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Aziza, NIM 200877171. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang 1. Fase belajar, kedua, ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 1, ketiga, struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran. 1. Fase belajar. Fase belajar adalah suatu fase yang menggambarkan keadaan penguasaan keterampilan motorik seseorang dalam melaksanakan gerakan olahraga. Kemampuan seseorang untuk dapat menguasai keterampilan motorik olahraga berbeda-beda. Contohnya, pada usia balita, penguasaan kemampuan keterampilan motorik individu secara kasar pelaksanaan masih dalam keadaan sederhana. Kedua, ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar level 1. Ciri-ciri umum kemampuan fase belajar motorik level 1 adalah penguasaan kemampuan motorik dalam bentuk kasar. Seseorang yang berada pada fase ini hanya mampu melaksanakan gerakan-gerakan yang dituntut bila situasi dan kondisi mendukung. Ciri-ciri khusus kemampuan fase belajar motorik level 1. A. Struktur dasar gerakan diperlihatkan dalam bentuk kasar. B. Irama gerakan. Kesalahan dalam irama gerakan disebabkan oleh individu yang belajar belum memiliki pengalaman dan simpanan. C. Hubungan gerakan. Dari bagian-bagian gerakan dari satu anggota tubuh ke anggota tubuh lain masih belum terkoordinir. Contohnya adanya lebihan gerakan. D. Luas gerakan. Disebabkan karena kemampuan koordinasinya yang memang masih belum terbentuk. Contohnya, luas ruangan yang terlalu sempit mengakibatkan frekuensi gerakan yang tinggi. E. Kelancaran gerakan yang ditampilkan masih belum lancar, yaitu masih tersendat-sendat. Contohnya sangat dipengaruhi oleh kesesuaian impuls tenaga. F. Ketetapan dan kekonstanan gerakan yang dimiliki oleh individu yang berada fase tingkat pertama ini boleh dikatakan tidak ada, karena kemampuan yang dimiliki belum stabil atau belum dapat diukur. Contohnya dimensi proses butuh ketepatan jalannya pelaksanaan gerakan. G. Bayangan gerakan yang berhasil dibangun oleh individu yang berasal pada fase tingkat 1 masih kurang lengkap. Contohnya meliputi sistem atau urutan gerakan. H. Program gerakan. Baru memuat komponen-komponen gerakan yang bersifat umum atau yang penting-penting saja dan bentuk terperinci. Contohnya, ketidaklengkapan informasi oleh guru tentang bentuk dan sifat gerakan yang dilakukan. Ketiga, struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran. Struktur selalu menggambarkan suatu susunan tertentu. Hal ini disebabkan karena struktur dasar gerakan olahraga merupakan suatu komponen yang mempunyai hubungan yang sangat erat dengan komponen yang lain, saling berpengaruh. Dalam struktur dasar gerakan tingkat 1 yang dimiliki oleh seseorang masih dalam bentuk kasar karena mereka belum memiliki pengalaman atau simpanan motorik. Implikasi dalam proses pembelajaran, contohnya seseorang pemain bola basket yang mampu menembakkan bola secara efektif kering meskipun dalam keadaan posisinya yang sulit karena dia dijaga ketat oleh lawannya.